Demi Allah, aku tidak melakukan apa yang mereka tuduhkan. Aku tidak punya bukti untuk menjawab kalian kecuali dengan perkataan Nabi Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, semoga kita selalu diberikan keberkahan rezeki dan ketakwaan. Selamat datang di channel kami, Jejak Qudwah. Jangan lupa subscribe untuk cerita hikmah selanjutnya. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Setiap zaman selalu ada peristiwa yang mengguncangkan iman. Kisah yang menguji bukan hanya hati seorang manusia, tapi seluruh umat yang beriman. Dan salah satu ujian terbesar yang tercatat dalam sejarah Islam adalah fitnah yang menimpa Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu, istri Nabi SAW, wanita yang suci, cerdas dan sangat dicintai oleh baginda Rasul. Peristiwa ini dikenang dengan sebutan Haditsul Ifki. Peristiwa ini bukan sekedar yang menceritakan tentang kabar dusta, tapi peristiwa ini adalah badai yang hampir memecahkan kaum muslimin dari dalam. Namun, karena badai inilah akhirnya turun cahaya wahyu yang membersihkan nama seorang wanita langsung dari langit ketujuh. Kisah ini bermula pada tahun ke-5 Hijriah setelah usainya perang Bani Mustalik, yang dimana kaum muslimin memenangkan pertempuran ini dengan izin Allah Ta'ala. Sebagaimana biasanya, Rasulullah akan selalu membawa salah satu istrinya untuk ikut dalam perjalanan perang. Dan kali ini, yang mendapatkan undian adalah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Kala itu beliau masih muda, dan meskipun muda beliau dikenal dengan keilmuannya dan tajam pemikirannya yang paling hafal dalam perkataan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidah Aisyah seperti mata air ilmu yang jernih di tengah umat. Bayangkan saja, hampir semua kehidupan Nabi itu lebih dari 50% ada di dalam rumah. Oleh karena itu, hadis-hadis yang menceritakan atau mengajarkan adab, akhlak, dan tata cara syariat di dalam rumah tangga, khususnya di dalam rumah, banyak diriwayatkan dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Ketika perjalanan perang usai, terjadilah sesuatu yang akan dikenang di sepanjang sejarah. Kala itu, pasukan kaum muslimin telah bersiap kembali ke kota Madinah. Mereka berhenti sejenak di sebuah tempat yang bernama Al-Muraisiyah untuk beristirahat, termasuk Sayyidah Aisyah yang menjauh dari rombongan untuk buang hajat. Sore itu angin gurun berhembus dengan lembut dan matahari mulai perlahan condong ke barat. Di saat semua sedang bersiap-siap, tiba-tiba Sayyidah Aisyah menyadari bahwa kalungnya hilang. Kalung itu bukan sekedar perhiasan belaka, namun kalung itu adalah hadiah dari ibundanya, yakni Ummu Ruman, yang terbuat dari manik-manik Yaman yang sangat disayanginya. Karena khawatir akan menambah beban pikiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya Sayyidah Aisyah memutuskan untuk pergi dan mencarinya sendiri serta menjauh dari rombongan kaum muslimin. Ia mencoba mencari perlahan menusuri gurun yang luas sambil berharap masih bisa menemukannya sebelum rombongan berangkat. Harapannya pun segera terwujud dan ia menemukan kalung kesayangannya. Namun, ketika ia kembali ke tempat peristirahatan, rombongan pasukan kaum muslimin sudah berangkat pulang. Para sahabat yang bertugas mengangkat tandu atau haudaj mengira Sayyidah Aisyah sudah berada di dalamnya. Karena tubuh Sayyidah Aisyah itu ringan, sehingga mereka tidak sadar bahwa tandu itu kala itu masih kosong. Betapa tenangnya padang pasir di waktu itu, dan betapa sunyinya dunia bagi seorang wanita muda yang tiba-tiba mendapati dirinya sendirian di tengah gurun yang sangat luas. Namun, iman membuatnya tetap tegar. Ia tidak panik, ia tidak berteriak, dan ia hanya duduk dan berkata di dalam hati,
Aku akan tetap di sini dan mereka pasti akan sadar kalau aku tertinggal. Lalu mereka akan menjemputku kemari. Sayyidah Aisyah pun menunggu di tengah padang pasir hingga tertidur karena kelelahan. Menjelang fajar, Allah mengirimkan pertolongan. Seorang sahabat bernama Safwan bin Al-Mu'attal lewat di tempat Sayyidah Aisyah sedang istirahat. Safwan bin Al-Mu'attal adalah seorang sahabat yang bertugas berjalan di belakang pasukan Rasulullah untuk memastikan tidak ada barang yang tertinggal. Ketika ia melihat sosok yang tertidur di pasir, ia pun mendekat. Perlahan, Safwan mengenali wajah yang dilihatnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Istri Rasulullah, serunya spontan. Aisyah pun yang mendengar itu pun dan terbangun dan segera menutup wajahnya dengan jilbab. Tanpa sepatah kata yang berlebihan, tanpa pandangan yang melampaui batas, Safwan hanya berkata dengan lembut, "Naiklah ke atas unta, aku akan berjalan di depan menuntunnya." Ia pun menundukkan pandangannya, menuntun unta itu perlahan menuju Madinah. Sepanjang perjalanan, tidak ada sepatah kata pun di antara mereka. Hanya suara langkah kuda dan doa di dalam hati. Namun di sanalah api fitnah mulai menyala. Ketika keduanya tiba di rombongan, tepat menjelang siang, kaum munafikin ternyata mengendus hal tersebut. Pemimpin mereka, Abdullah bin Ubay bin Salul, menatap dengan mata licik dan berkata kepada pengikutnya, lihatlah, tidak mungkin seorang wanita muda bersama laki-laki semalaman tanpa sesuatu yang terjadi. Ucapan ini menyebar seperti api padang kering. Satu orang membisikkan kepada yang lain, lalu menjadi bahan obrolan di tengah pasar, dan akhirnya menjadi berita besar di seluruh penjuru kota Madinah. Fitnah ini pun semakin meluas, cepat dan tajam serta kejam. Memang begitulah sifatnya fitnah. Dia lahir dari lidah yang bisa membunuh kehormatan. Sementara itu, Aisyah tidak tahu apa-apa. Ia sudah sampai di Madinah dan tak lama kemudian beliau jatuh sakit, demam tinggi, tubuh lemah dan ia terbaring di rumah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun terlihat berbeda dengan biasanya. Beliau tetap datang tapi dengan wajah yang murung. Beliau hanya bertanya, "Bagaimana keadaanmu, wahai Aisyah?" Lalu setelahnya pergi. Tidak ada senyum, tidak ada canda seperti biasanya. Dan Aisyah pun merasakan ada sesuatu yang berubah, tapi ia tidak tahu apa itu. Sampai suatu hari ia keluar bersama Mistah, putri dari Bibi Abu Bakar. Ketika sedang berjalan, kemudian Mistah tersandung dan tidak sengaja keluar ucapan, "Celakalah Mistah." Ucapan ini tentu membuat Sayyidah Aisyah terkejut. "Mengapa engkau celakai anakmu sendiri?" Lalu Mistah menatapnya dengan sedih dan menjawab lirih, "Demi Allah, bukankah ia termasuk yang ikut menyebarkan berita tentangmu, wahai Aisyah?" Aisyah pun kaget, bingung. Ia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Lalu Mistah menceritakan gunjingan orang-orang perihal dirinya. Dan dari situlah hati Sayyidah Aisyah hancur. Ia pulang dengan langkah lemah dan meminta izin kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. "Wahai Rasulullah, izinkan aku pulang ke rumah orang tuaku." Beliau pun mengizinkan, dan di rumah itulah Aisyah menangis siang dan malam. Dalam riwayat Bukhari disebutkan, beliau berkata, "Aku menangis hingga aku tidak tahu apakah air mataku masih tersisa." Bayangkan, seorang gadis suci yang dikenal jujur, yang setiap hari hidup di rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kini harus menanggung tuduhan yang paling keji. Sementara itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun dilanda kesedihan yang mendalam. Beliau tahu istrinya itu adalah orang yang suci, akan tetapi wahyu belum turun untuk menjelaskannya.
Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa memutuskan sesuatu tanpa petunjuk dari Allah Ta'ala. Maka beliau pun berdiri di mimbar dan berkata di hadapan kaum muslimin, "Wahai manusia, siapa yang membelaku dari seseorang yang telah menyakiti keluargaku dengan tuduhan dusta?" Para sahabat pun bangkit dan marah. Kaum Aus dan Khazraj hampir berselisih karena masing-masing ingin membela kehormatan nabinya. Sungguh fitnah ini memang mengguncang kota Madinah seperti gempa yang memecah barisan umat. Beberapa hari kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke rumah Sayyidina Abu Bakar radhiallahu anhu. Terlihat Sayyidatuna Aisyah duduk di pojokan ruangan didampingi ibunya. Sayyidina Abu Bakar terdiam. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di depan mereka dengan wajah lembut tapi penuh beban. Beliau berkata dengan pelan, "Wahai Aisyah, engkau tentu sudah mendengar apa yang dikatakan orang-orang. Jika engkau tidak bersalah, maka Allah akan membebaskanmu. Tapi jika engkau memang melakukan kesalahan, maka bertaubatlah kepada Allah. Karena Allah maha menerima taubat hambanya." Abu Bakar pun tertunduk. Ruman meneteskan air mata dan Sayyidah Aisyah hanya terdiam sesaat. Lalu kemudian berkata, "Peristiwa yang mengguncangkan iman. Kisah yang menguji bukan hanya hati seorang manusia, tapi seluruh umat yang beriman. Dan salah satu ujian terbesar yang tercatat dalam sejarah Islam adalah fitnah yang fasabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun." Sabar itu indah dan hanya kepada Allah aku memohon pertolongan atas apa yang kalian tuduhkan. Beberapa saat kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunduk, wajah beliau berubah. Tanda-tanda khas turunnya wahyu pun mulai nampak. Beliau berkeringat di hari yang sejuk. Tubuh beliau bergetar ringan dan semua yang hadir pun terdiam. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersinar, senyum muncul di wajah beliau dan pertama kalinya setelah hari-hari kesedihan, beliau berkata, "Bergembiralah wahai Aisyah, Allah telah menurunkan ayat yang membebaskanmu." Surah An-Nur ayat ke-11. Innal ladzina ja'u bil ifki 'usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairun lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal itsmi walladzi tawalla kibrahu minhum lahu 'adzabun 'adzim. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah golongan dari kamu juga. Jangan kamu mengira berita bohong itu buruk bagi kamu, bahkan itu baik bagi kamu. Setiap orang dari mereka mendapatkan balasan dari dosa yang dia kerjakannya, dan orang yang paling besar peranannya di antara mereka akan mendapatkan azab yang besar. Ayat-ayat itu pun turun berderet-deret membersihkan nama Sayyidah Aisyah, menegur kaum yang berprasangka dan mengingatkan umat agar tidak menelan kabar tanpa bukti. Tangis Aisyah pecah, ibunya memeluknya. Abu Bakar menangis haru dan Rasulullah tersenyum lega. Kota Madinah berubah dari kelam menjadi cahaya. Dan sejak hari itu nama Aisyah bukan hanya dibersihkan, tapi dimuliakan oleh ayat yang akan dibaca setiap muslim hingga akhir zaman. Kisah ini bukan sekedar sejarah lama. Ini adalah pelajaran yang paling relevan di setiap masa. Sebab lidah manusia masih sama, mudah tergelincir dari fitnah yang mencoba membujuknya. Dan fitnah masih berputar, kadang lebih cepat dari kebenaran. Allah Ta'ala berfirman di dalam Quran surah An-Nur ayat 12. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. Mengapa ketika kalian mendengar kabar itu, orang-orang beriman tidak berbaik sangka?
Dari kisah ini kita belajar 3 hal penting. Yang pertama, kehormatan seorang muslim adalah hal yang suci. Menjaga lisan bukan perkara kecil, karena satu kalimat saja bisa menjadi sebab turunnya murka Allah. Yang kedua, sabar dan yakin kepada Allah adalah benteng yang terbaik. Sayyidatuna Aisyah tidak membela diri dengan kemarahan, tapi dengan diam dan tawakal. Dan Allah sendirilah yang akan membelanya. Yang ketiga, bahwa setiap fitnah pasti berakhir dengan kebenaran, asal kita tidak ikut menjadi bagian dari penyebarannya. Malam setelah ayat itu turun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Aisyah kembali tersenyum. Rumah kenabian yang sempat muram kini penuh cahaya, dan kaum muslimin belajar bahwa tidak semua yang tampak benar adalah kebenaran. Sayyidatuna Aisyah kemudian berkata, bertahun-tahun di kemudian, "Demi Allah, aku tidak mengira Allah akan menurunkan wahyu tentangku. Aku merasa diriku terlalu kecil untuk disebut di dalam Al-Quran. Namun begitulah kehendak Allah. Nama beliau disebut bukan dengan huruf, tapi dengan kehormatan." Dan dari kisah ini umat belajar bahwa iman, kesabaran, dan kejujuran mengalahkan fitnah yang paling keji. Semoga Allah menjaga lisan kita, meneguhkan hati kita, dan menjauhkan kita sebagaimana Sayyidah Aisyah tetap sabar dan jujur hingga Allah sendiri yang akan membela kita di hadapan manusia. Nantikan kisah-kisah lainnya di channel Jejak Qudwah. Jangan lupa share dan subscribe. Barakallahu fikum.